Perkenalkan, nama saya Rosida Nuria Pramana dari D4 Perhotelan A, STP Said Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu front office dan bagaimana cara handle guest check-in yang benar. Ikutin slide selanjutnya ya. Baik, di slide pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu front office. Front office yaitu departemen yang ada di sebuah hotel, letaknya di bagian depan dekat area lobi hotel. Front office merupakan jantung hotel karena menjadi sumber informasi bagi seluruh tamu. Departemen ini bertanggung jawab pemesanan kamar baik saat check-in dan check-out. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi front office. Apa aja sih fungsi front office? Yang pertama, meningkatkan jumlah tamu pelanggan dengan cara memberikan special price atau diskon, jadi tamu akan merasa senang dan akan kembali lagi ke hotel tersebut. Yang kedua, menjual kamar. Tentunya pemesanan kamar, melakukan reservasi, lalu baik itu online maupun offline, dan memblok kamar tamu jika perlu. Lalu yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai produk hotel seperti fasilitas apa saja, lalu bagian-bagian restoran maupun kolam renang di lantai berapa, seperti itu. Yang keempat yaitu mengkoordinasi kepada departemen lain apa yang menjadi special request dari tamu. Seumpama tamu akan menginginkan pizza di pagi hari, lalu front office akan langsung mengkoordinasi kepada ABS dan memberitahu special requestnya tamu tersebut dan berapa kamar tamu tersebut. Lalu yang kelima yaitu melaporkan status kamar yang terkini. Selain menjual kamar, seorang front office juga harus mengerti berapa sih available kamarnya yang tersedia. Jadi seumpama tamu sudah datang, front office langsung sigap dan mengetahui jumlah kamar yang masih tersedia. Lalu yang keenam yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu. Ini merupakan bagian terpenting dari front office. Lalu yang ketujuh yaitu mendengarkan keluhan para tamu. Seorang front office tidak hanya memberikan informasi tapi juga mendengarkan keluhan para tamu. Selain itu, front office juga harus memberi solusi yang terbaik. Slide berikutnya yaitu ada section yang ada di front office. Yang pertama yaitu reservation. Tugas utama dari seorang reservasi adalah menangani pemesanan kamar secara online maupun offline hingga menjadi suatu daftar tamu yang akan menginap sesuai dengan kedatangan. Lalu selanjutnya yaitu telepon operator. Bagian atau seksi dari front office departemen ini bertugas menangani permintaan penyambungan telepon keluar maupun masuk sesuai prosedur kerja. Selain itu, dari telepon operator sendiri juga menerima pemesanan tamu lewat telepon. Lalu yang ketiga yaitu concierge atau uniform service, yaitu bertugas dalam penanganan barang bawaan tamu saat check-in maupun check-out. Lalu yang keempat yaitu guest relation officer. Pegawai GRO bertanggung jawab penuh untuk melayani tamu dan memastikan tamu menikmati masa tinggalnya di sebuah hotel. Di samping itu juga, GRO juga menerima semua permintaan dan keluhan dari para tamu. Selain itu, GRO juga seperti biasanya menghandle tamu VIP maupun non-VIP. Lalu yang kelima itu ada bellboy. Bellboy yaitu membawakan barang bawaan tamu pada saat check-in sampai di kamar. Tugas bellboy yang lain yaitu membukakan pintu, lalu membawakan lenggik badge-nya tamu dan mengekskor tamu pada front office, front desk untuk melakukan check-in maupun reservasi. Lalu setelah itu, bellboy akan mengantarkan tamu ke kamar tamu tersebut. Di slide selanjutnya ada peranan front office. Peranan front office yaitu antara lain satu, pemberi informasi. Petugas kantor depan diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas dan benar terhadap produk, fasilitas, aktivitas, pelayanan yang ada di hotel maupun di luar hotel. Yang kedua yaitu penjual. Penjual di sini maksudnya yaitu petugas kantor depan diharuskan mempunyai jiwa menjual, mempromosikan. Selain itu dikarenakan fungsi utama menjual produk hotel. Lalu yang ketiga yaitu penyimpanan data. Sumber data hotel berasal dari laporan yang dibuat oleh petugas kantor depan atau front office. Oleh karena itu, data yang disimpan akurat dan harus up to date. Lalu yang keempat yaitu pemecah masalah. Maksudnya yaitu petugas kantor depan diharapkan dapat memecahkan masalah yang dialami oleh tamu tak terkecuali masalah yang berasal dari bagian lain. Lalu yang kelima yaitu memberikan kesan pertama dan terakhir bagi para tamu yang menginap dengan baik.
Di slide selanjutnya kita ada struktur organisasi front office. Yang pertama, yang paling atas yaitu FOM atau Front Office Manager. Tugasnya yaitu menciptakan kepuasan tamu dan memberikan kesan positif bagi tamu di area kerjanya, menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengevaluasi karyawan front office. Yang kedua yaitu Asisten Front Office Manager. Pekerjaannya yaitu membantu pekerjaan Front Office Manager dalam hal kontrol dana administrasi, membuat jadwal kerja data manager, resepsionis, telepon operator, GRO, dan concierge. Lalu yang ketiga yaitu ada data manager, tugasnya yaitu menangani kesulitan tamu dan staff di front desk, mengontrol operasional di seputar front office antara lain lobby, restoran, bar, lounge, koridor, dan kamar tamu. Yang keempat ada front desk supervisor, mengarahkan langkah persiapan penerimaan grup, mengatur jadwal setiap staff front desk, yaitu memberi persetujuan transaksi, paid out tamu, dan jumlah tertentu. Lalu yang kelima ada shift concierge, memastikan bahwa semua staf di bagian concierge mendapatkan training tentang hotel system, etiket bertelepon, standar penampilan, serta filosofi hotel. Lalu yang keenam yaitu ada bell captain, mengatur tugas setiap bellboy, menerima dan menyimpan barang bawaan tamu yang dititipkan di concierge, mencatat dan membukukan setiap barang tamu yang telah disimpan di luggage room. Lalu yang ketujuh ada bellboy, menurunkan barang tamu dari mobil, membawakan barang tamu yang akan check-in, mengantar barang tamu ke kamar tamu sesuai nomor kamarnya. Lalu yang kedelapan ada doorman atau doorgirl, menyambut dan membukakan pintu mobil tamu, memberikan salam untuk setiap tamu yang datang, menyapa, membukakan pintu lobi hotel untuk tamu yang memasuki atau keluar lobi. Di slide kali ini kita akan membahas tentang guest check-in. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu guest check-in. Guest check-in adalah kedatangan tamu untuk menginap di hotel dengan berbagai maksud tujuan seperti berlibur, berbisnis, atau hanya untuk sekedar istirahat sejenak. Cara handle tamu check-in pada dasarnya sama dengan saat reservasi. Hanya saja bedanya pada saat reservasi, tamu hanya booking kamar saja. Tetapi kalau saat check-in berarti tamunya akan masuk ke guest room. Saat selanjutnya, saya akan membahas tentang handle tamu check-in saat tamu tersebut sudah melakukan reservasi sebelumnya. Hal yang harus pertama kali kita lakukan yaitu greeting tamu terlebih dahulu dengan friendly dan ramah tamah. Lalu yang kedua yaitu meminjam kartu ID card-nya tamu untuk di-input by system. Lalu yang keempat yaitu memastikan bahwa pesanan tersebut atas nama tamu tersebut. Setelah sudah, berikan room key dan voucher breakfast. Lalu jelaskan seperti room key yaitu kamar tamu berada di nomor berapa, di lantai berapa, dan voucher breakfast restoran bukanya jam berapa sampai jam berapa, lalu pada lantai berapa. Lalu yang terakhir kita panggil bellboy untuk mengantarkan tamu ke kamarnya dan menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di kamar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang handle tamu check-in sebelum tamu tersebut melakukan reservasi. Hal yang pertama kita lakukan adalah greeting tamu terlebih dahulu dengan ramah tamah dan friendly. Lalu yang kedua, minta ID card tamu untuk di-input by system. Lalu yang ketiga, tanyakan berapa lama ia akan tinggal di hotel tersebut. Lalu yang keempat, tanyakan tentang tipe kamar yang diinginkan. Resepsionis juga harus menjelaskan tentang apa kamar yang tersedia dan fasilitas apa saja yang ada di kamar tersebut dan room rate kamar tersebut. Lalu yang kelima, jumlah kamar yang akan di-booking. Jika tamu membawa banyak pasukan, maka dia harus menyewa 2-3 kamar. Tetapi jika dia hanya sendiri atau 2 orang, dia bisa membooking 1 kamar. Lalu yang keenam yaitu special request. Tanyakan kepada tamu apakah dia ada special request. Contoh, pizza di pagi hari, atau coffee, atau yang lain sebagainya. Lalu yang ketujuh yaitu pembayaran. Tamu akan membayar secara cash atau debit. Lalu yang kedelapan yaitu nomor yang bisa dihubungi. Nomor tamu yang masih aktif. Lalu yang kesembilan yaitu repeat order untuk memastikan bahwa pesanan tamu tersebut benar. Dan yang ke-10 yaitu minta tanda tangan tamu. Lalu yang ke-11, berikan room key dan breakfast voucher. Jelaskan tentang fasilitas kamar tersebut dan berapa kamar tersebut dan berada di lantai berapa. Lalu breakfast voucher yaitu
Jelaskan tentang bukanya restoran jam berapa sampai jam berapa dan berada di lantai berapa. Lalu yang ke-12 yaitu minta bellboy untuk mengantar tamu ke kamarnya. Slide selanjutnya yaitu contoh form registration. Tamu check-in, dia akan mengisi beberapa form registration tersebut dan memastikan bahwa itu benar. Cukup sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan bila ada salah tutur kata dan kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.